Hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari. Meninggal di rumah-rumah mereka yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14. Menurut Wikipedia terjadi pada tahun 1347 sampai 1351 atau selama 4 tahun. Pada saat yang hampir bersamaan epidemi terjadi di sebagian besar wilayah Asia dan Timur Tengah. Awalnya di Eropa disebut sebagai Great Mortality oleh para penulis kontemporer. Nama Black Death dianggap berasal dari gejala khas penyakit ini. Kulit penderita menghitam karena pendarahan subdermal yang disebut akral nekrosis. Catatan sejarah membuat sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa Black Death berasal dari bakteri Yersinia pestis yang disebarkan lalat dengan bantuan tikus rumah. Ini juga menjadi kontroversi. Jadi ada cerita bahwa pada abad itu terjadi pembunuhan kucing secara besar-besaran karena anggapan Paus George IX menganggap bahwa kucing adalah iblis dan harus dimusnahkan, hingga mengakibatkan terputusnya rantai makanan dan menyebabkan pertumbuhan tikus menjadi sangat cepat. Antara tahun 1346 dan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah pes atau Black Death. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir, setengah populasi penduduk Paris. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang menjadi 50.000 orang. Membunuh 60% penduduk Hamburg dan Bremen. Di Jerman, hampir 40.000 pada tahun 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat. Sebelum para dokter dapat mengetahui asal wabah tersebut, populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban maut hitam atau Black Death. Anak-anak pada abad ke-19 sekitar 50% meninggal sebelum usia 5 tahun. Hal ini disebabkan ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi menyebar lebih mudah. Ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa virus dan bakteri. Beberapa teori mengatakan asal dari wabah Black Death berasal dari dataran stepa Asia Tengah, menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan provinsi Hubei, Cina tahun 1334 dan di Eropa tahun 1347 pertama kali di kota Kava. Di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia belum ditemukan bukti tertulis mengenai keberadaan Black Death dan akibatnya kepada populasi penduduk. Hal yang mengherankan mengingat Asia Tenggara terutama Indonesia termasuk ke dalam jalur laut pada jalur sutra. Ramainya perdagangan antara Arab, India, dan Cina membuat Indonesia sangat berpotensi untuk terkena wabah ini. Penyakit yang sama diduga melanda Eropa hingga abad 17. Seperti wabah London terjadi tahun 1665 sampai 1666 atau sekitar 1 tahun. Kemudian wabah Wina tahun 1679. Wabah Marseille terjadi 2 tahun pada 1720 sampai 1722 serta wabah pada tahun 1771 di Moskowa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan pada awal abad ke-19, tapi masih berlanjut di bagian lain dunia yaitu Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, serta beberapa bagian Amerika Selatan. Menurut analisis Sharon and DeWitt dari University of South Carolina, Black Death yang terjadi pada abad 14 bukan wabah pemusnah massal, melainkan ditujukan kepada orang yang lebih lemah dari segala sisi termasuk usia dan fisik. Orang yang selamat dari maut hitam mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang, di mana rata-rata tutup usia berkisar 70 hingga 80 tahun dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah melanda. Penelitian tentang Black Death jarang terjadi karena sampel sangat jarang, hanya beberapa sampel besar saja yang digunakan.
Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Ada 3 varian penularan. Paling umum adalah varian pes, berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher, ketiak, ataupun pangkal paha. Ukuran penyakit ini mulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meski beberapa penderita selamat, wabah ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga yang umumnya adalah kutu yang terinfeksi oleh hewan pengerat seperti tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Varian kedua merupakan pneumonia, disebarkan hanya melalui sistem pernapasan dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Ini jauh lebih mematikan dibanding pes dan harapan hidup hanya 1 atau 2 hari. Varian ketiga merupakan wabah septisemia yang menyerang sistem darah, menyebar melalui gigitan serangga dan hewan pengerat yang terinfeksi, atau melalui kontak dengan manusia yang terinfeksi lainnya. Maut hitam atau Black Death menimbulkan sesuatu yang sangat drastis di Eropa dan mengubah struktur sosial Eropa. Para dokter pada abad ke-14 juga kehabisan ide menjelaskan mengenai penyebabnya. Pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pengemis, pendatang, serta penderita lepra, dan ketidakpastian untuk bertahan hidup. Cerita ini pernah ditulis di buku The Decameron oleh Giovanni Boccaccio tahun 1353, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan melarikan diri ke sebuah villa di luar kota. Cerita Giovanni sangat menggambarkan keadaan abad pertengahan di Eropa pada waktu itu. Warga saling menghindar satu sama lain, hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan. Saudara bahkan tidak pernah atau hampir tidak pernah menghubungi. Ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak mereka yang terjangkit wabah, seolah mereka tidak memiliki anak. Banyak penderita dibiarkan tanpa perawatan apapun kecuali ada rasa sosial, tapi hanya sedikit. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi, tetapi tidak memiliki banyak kesempatan memperolehnya. Kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah nasibnya sangat menyedihkan. Ribuan orang jatuh sakit tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari. Meninggal di rumah-rumah mereka yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan bantuan porter, mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkannya di pintu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video ini.